Oke, teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di tutorial penggunaan LaTeX untuk menulis buku. Sudah lama saya tidak mengisi konten dan ini akan berencana menyusun beberapa konten tentang penulisan buku yang sudah saya siapkan naskahnya untuk secara sistematis membahas satu template buku yang cukup keren yang bernama Elegan. Sesuai dengan namanya, tampilan ini cukup elegan dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk penulisan buku dari berbagai latar belakang ilmu. Saya sudah menuliskan tutorial ini juga di blog saya, nanti bisa dikunjungi di eprojecttech.com/latex yang nanti juga bisa dilihat di deskripsi video. Oke, tidak usah berpanjang lebar, kita langsung menuju apa itu LaTeX dan apa itu template elegan. Teman-teman semuanya, tentunya bagi yang sudah terbiasa bekerja dengan LaTeX, LaTeX adalah sebuah program atau aplikasi yang diperuntukkan khusus untuk penulisan buku yang memudahkan kita di dalam bekerja menulis buku. Kenapa? Karena di dalam LaTeX semuanya terotomatisasi. Beda dengan menggunakan Word, walaupun bisa diotomatisasi, tetapi cukup susah untuk kita membuat layout sebuah buku yang memiliki standar tertentu. Mungkin kalau kita bandingkan, LaTeX itu adalah tampilannya adalah sekelas dengan Adobe InDesign, tetapi LaTeX memiliki banyak kemudahan. Dan selain itu, LaTeX bisa diselesaikan secara online maupun offline. Agar kita lebih mudah di dalam bekerja dengan LaTeX, saya menyarankan untuk menggunakan LaTeX online karena kita bisa bekerja di mana saja dan menggunakan perangkat apa saja, bahkan hanya menggunakan perangkat tablet ataupun smartphone pun tetap kita bisa mengedit atau menyunting naskah yang sudah kita buat, sehingga lebih fleksibel. Selain itu tidak perlu menginstal. Kita tahu bahwa instalasi LaTeX itu membutuhkan hard disk yang cukup besar, yaitu adalah sekitar 1 GB lebih. Maka pilihan LaTeX online merupakan salah satu yang menurut saya adalah paling masuk akal. Oke, layanan LaTeX yang saya gunakan di sini adalah Overleaf, di mana Overleaf itu sekarang adalah bekerja sama atau mengakuisisi Share LaTeX, sehingga kita bisa masuk dari website Overleaf maupun website Share LaTeX. Untuk mendaftar cukup gampang, kita hanya tinggal klik register lalu mengisi data, atau kita bisa memilih register dari menggunakan email kita sehingga lebih mudah karena tidak perlu mengingat password. Kemudian kita bisa memilih apakah kita akan menggunakan LaTeX yang free ataupun LaTeX yang berbayar. Perbedaannya adalah kita bisa lihat di sini. Untuk yang free $0 per tahun, kemudian untuk yang berbayar ada dua pilihan, yaitu adalah standar dan profesional, di mana perbedaannya bisa kita lihat dari beberapa fitur ya. Di free beberapa fitur yang termasuk fitur apa ya, untuk optimasinya dihilangkan, tetapi walaupun begitu tetap masih cukup layak untuk digunakan untuk edit sebuah buku. Kemudian di sini kita bisa memilih apakah tahunan atau bulanan. Jadi kalau kita menggunakan pembayaran bulanan, maka kita akan ditagih tiap bulan. Oke, saya akan menggunakan yang free di sini karena sejauh ini saya belum memerlukan kolaborasi dengan pihak lain. Dan kalau kita lihat di sini, LaTeX juga sudah menyiapkan banyak template yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pilih dari buku, bibliografi, jurnal, CV,
poster, newsletter, dan sebagainya. Nah, kita nantinya akan menggunakan template buku yang ada di daftar ini. Yang kita pilih adalah Elegan Book. Saya memilih ini karena saya lihat cukup simple dengan tampilan yang oke. Kita lihat di sini, kita bisa lihat tampilannya seperti apa. Nah, di sini sudah kelihatan tampilan awalnya seperti ini. Kita bisa lihat versi PDF-nya secara lengkap. Ini adalah hasilnya. Di sini menggunakan bahasa Cina untuk defaultnya, tetapi Elegan Book menyediakan pilihan bahasa lain, termasuk di dalamnya adalah bahasa Inggris. Saya menggunakan bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia, tetapi sudah saya modifikasi sedemikian rupa agar istilah-istilah dalam bahasa Inggris nanti ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat cukup elegan sesuai dengan namanya. Nah, di sini saya nantinya akan memodifikasi beberapa bagian supaya bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya modifikasi, dimulai dari metadatanya, kemudian logo yang digunakan. Lalu kita lihat di sini sudah tidak lagi menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris, tetapi sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya menambahkan beberapa fitur, yaitu adalah fitur untuk menggambar struktur kimia. Jadi kita langsung menggambar strukturnya itu adalah di LaTeX, jadi tidak memerlukan aplikasi lain, sehingga kita bisa berfokus pada satu hal. Tidak perlu harus mengimport atau mungkin mengekspor, kemudian menginclude dari sumber-sumber lain. Lalu berikutnya adalah fitur yang kedua adalah kita bisa menambahkan flowchart, yang biasanya ini sangat berguna bagi penulisan yang sifatnya ilmiah maupun komputer. Bagi penulis buku komputer ini sangat membantu sekali. Kemudian bisa juga menggambarkan grafik secara langsung. Ini fitur yang saya tambahkan yang tidak ada di template aslinya, di mana untuk orang matematika, fisika sangat memerlukan, dan ekonomi juga mungkin memerlukan menggambar grafik secara langsung di LaTeX, sehingga tidak perlu harus menggambar di aplikasi lain, lalu diekspor jadi gambar dan seterusnya, yang seringkali ketajaman gambarnya itu menjadi berkurang karena proses ekspornya yang tidak bagus. Kemudian untuk tabelnya, ini adalah tabel bawaannya sudah saya sedikit modifikasi, di mana kita menambahkan multi-line, multi-column. Kemudian di sini kita tambahkan fitur untuk bagaimana mengubah orientasi dari tabel. Misalnya kita ingin membuat tabelnya itu kita miringkan, atau mungkin kita ubah menjadi landscape atau portrait. Lalu yang terakhir adalah bagi programmer yang biasa menulis kode program agar terlihat berbeda dari naskah, saya sudah tambahkan fitur ini di dalamnya. Oke, demikian kira-kira gambaran dari template yang akan kita gunakan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memulai menggunakan LaTeX untuk penulisan buku? Tahap pertama tentunya adalah kita akan membuat akun. Nah, akun di sini tentunya yang dimaksudkan adalah akun dari Overleaf. Caranya kita buka website dari Overleaf atau Share LaTeX. Teman-teman bisa pakai masuk di Share LaTeX atau masuk dari Overleaf. Lalu kita klik register. Nanti akan diminta untuk memilih atau menuliskan data kita, atau memilih register dari email. Tetapi karena saya sudah terdaftar, otomatis ketika saya klik register akan masuk ke login. Jadi sangat simpel, jadi tidak perlu harus muter-muter. Jadi kalau kita
klik register. Kalau kita sudah pernah punya akun, maka otomatis akan login. Nah, ketika kita pertama kali, maka nanti kita tidak akan mendapati project seperti ini, masih blank. Nanti akan ada permintaan untuk membuat project pertama. Nah, untuk membuat project, kita bisa memulai dengan banyak cara. Tentunya kita mulai dengan di sini adalah kalau misalnya kita ingin membuat blank project yang masih kosong, kita tinggal klik di sini, lalu kita ketikkan namanya. Nah, kalau blank project berarti kita harus kerja sendiri untuk membuat tampilannya. Jadi, tampilannya masih sangat standar. Jadi, tidak bisa kita tidak layak untuk menjadi sebuah buku yang akan kita publikasikan karena masih sangat sederhana. Maka saya tidak sarankan untuk menggunakan blank project kalau teman-teman masih awam di dalam LaTeX. Lebih baik menggunakan template yang sudah jadi. Nah, bagaimana kalau kita membuat projectnya dari yang sudah ada atau template? Kita kembali ke home, lalu kita dari sini kita bisa milih yang jenisnya apa dulu, apakah jurnal, buku, surat, kemudian atau yang lainnya. Nah, saya akan mencoba untuk masuk ke buku. Nah, di sini ada galeri dari buku yang sudah tersedia secara gratis, beberapa diantaranya berbayar. Nanti bisa kita lihat yang gratis itu yang seperti apa. Nah, di sini kita bisa mencari dengan menggunakan navigasi yang ada di sini. Tapi kalau kita sudah punya jenis template tertentu yang akan kita gunakan, kita bisa ketikkan nama, misalkan adalah Elegant Book. Nah, kita search, maka akan muncul di sini tampilannya seperti ini, lalu tinggal kita pilih. Kita bisa lihat contoh covernya, kita bisa lihat contoh PDF hasilnya, atau kita hanya pengen lihat source-nya saja. Ini. Atau bisa juga kita langsung gunakan template ini. Untuk langsung menggunakan adalah kalau tersedia open as template. Kita klik, maka template ini langsung menjadi punya kita. Nah, di sini kita tinggal rename, misalnya adalah buku pertama. Kita beri nama judul buku pertama. Nah, di sini kita lihat default-nya adalah teks Cina ya. Karena di sini ada pilihan Cina dan English. Nah, kalau kita ingin yang bahasa Inggris, tentunya kita tinggal klik yang English, lalu kita recompile. Maka nanti tampilannya akan yang dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan saya coba jelaskan satu persatu. Template ini terdiri atas 2 buah folder, lalu ada beberapa file. Penjelasan ini juga bisa dilihat di blog saya. Di sana saya menjelaskan secara singkat masing-masing dari isi template ini. Oke, kita mulai dari figure. Di dalam figure ini ada 2 file, yaitu cover. Yang mana cover itu nanti akan menjadi tampilan awal, gambar tampilan awal yang ada di sini. Dan kita bisa mengganti dengan gambar yang lain sesuai keinginan kita. Cukup dengan upload. Lalu kita cari gambar yang dimaksud. Kemudian setelah kita upload, kita hapus cover yang lama, lalu kita rename cover yang kita upload dengan nama cover JPG. Pastikan namanya persis sama. Maka nanti hasilnya adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah logo. Sama dengan cover tadi, langkahnya adalah kita siapkan logo yang kita inginkan, lalu upload di dalam folder figure, lalu logo lama kita hapus,
pastikan sebelum menghapus kita tahu persis namanya, maka kita bisa klik rename, lalu kita copy supaya nanti namanya persis sama. Lalu file lama kita hapus dan file yang kita upload tadi kita beri nama sesuai dengan nama yang ada di sini. Jadi kuncinya adalah lokasi tempat penyimpanan dan nama file. Kalau itu namanya tidak sama, otomatis tidak akan muncul di sini. Oke, ini adalah cover dan logo. Sebaiknya teman-teman mengikuti konvensi ini supaya lebih mudah di dalam nantinya ketika akan memodifikasi atau merevisi bagian-bagian dari buku ini. Kemudian di dalam folder yang kedua yang namanya image, ini nanti adalah gambar-gambar yang akan digunakan di dalam naskah. Teman-teman bisa saja membuat folder di dalam folder image ini, misalkan bab 1, bab 2, bab 3, nanti gambar-gambar yang terkait dengan bab 1 kita masukkan bab 1 dan seterusnya, tujuannya agar lebih rapi. Tapi kalau misalnya gambarnya tidak terlalu banyak, teman-teman bisa letakkan dalam folder image saja tanpa membuat subfolder. Kemudian Elegant Book CN ini adalah naskah utama tapi dalam bahasa Cina. Jika teman-teman merasa tidak membutuhkan, teman-teman bisa biarkan saja atau hapus. Tidak ada masalah, dihapus. Kemudian yang berikutnya adalah Elegant Book N itu dari kata English. Nanti kita bisa rename. Jadi boleh kita rename. Kalau kita rename, maka kita akan mendapatkan mungkin nama sesuai yang nama sederhana. Misalnya akan saya beri nama main text. Oke, kita coba recompile. Maka tidak akan muncul error, tidak masalah. Karena dia ada di folder namanya folder root atau folder utama. Kemudian berikutnya adalah license ini adalah tentang lisensi. Sebaiknya teman-teman tidak usah diapa-apakan karena ini dalam rangka penghargaan terhadap hak karya intelektual dari pembuat template ini. Lalu readme CNN ini adalah panduan bagi yang memahami bahasa teks Cina. Jika kita tidak butuh, boleh dihapus. Kemudian readme MD itu adalah panduan dalam bahasa Inggris. Apakah mau tetap dipertahankan atau dihapus, tidak terlalu masalah. Jadi yang ini boleh dihapus, boleh tidak. Karena yang utama adalah Elegant Book CLS, dan main text, dan yang terakhir adalah reference bib. Reference bib ini adalah source dari bibliografi, di mana bibliografinya ditulis dalam bibtex. Ini namanya bibtex. Untuk menulis bibtex itu, kalau kita lihat sebenarnya formatnya cukup sederhana, adalah dimulai dengan tanda ya. Lalu jenis dari source-nya di sini adalah artikel, kalau buku berarti book. Lalu N3 ini adalah identifier atau pengenal ID. Lalu ini adalah judul dari bukunya, berarti kan penulisannya. Diupdate dengan kurung kurawal. Seharusnya cukup 1, tapi di sini tertulis 2. Kemudian tidak ada masalah, jadi karena kurung kurawal berikutnya juga tidak akan terbaca. Lalu ada author untuk penulis, jurnal, dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan bibtex secara tanpa harus memasukkan satu persatu, langkahnya adalah teman-teman masuk ke Google Scholar. Oke, seperti ini. Lalu kita cari artikel yang kita inginkan. Misalkan artikelnya judulnya adalah ini. Saya tidak tahu apakah artikel ini ada atau tidak. Kita akan coba cari.
Karena bisa jadi sampel yang ada di sana hanya uh, fake atau palsu ya. Nah, ketemu ini sebenarnya tidak apakah sama atau tidak saya belum pasti karena tadi tertulis artikel sementara di sini adalah HTML. Oke, caranya adalah kalau sudah ketemu yang kita inginkan di Google Scholar, kita lihat di sini ada tanda petik double, kemudian ada tulisan kutip atau cite tergantung bahasa yang kita gunakan. Kita klik saja, maka akan muncul pop-up yang menampilkan kutipan dalam berbagai format. Lalu ada pilihan di sini akan digunakan dalam format apa? Apakah BibTeX, EndNote, Revman, RevWalk. RevWalk itu kalau tidak salah adalah digunakan untuk Word, XML. Kemudian ini jelas untuk EndNote. Revman kelihatannya digunakan untuk Mendeley. Nah, karena kita menggunakan LaTeX, maka kita memilih BibTeX. Kita klik BibTeX di sini, lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, lalu langkah berikutnya kita blok, lalu kita copy. Selanjutnya kita letakkan. Nah, letakkan di mana saja terserah. Tidak harus jadi boleh di mana saja peletakannya. Nah, identifiernya ini. Biasanya identifier itu adalah dimulai dari nama penulis, lalu tahun, lalu satu kata dari judul yang memiliki makna. Tujuannya apa? Agar memudahkan. Ini untuk source dari bibliografinya tadi yang ada di dalam reference bib. Pastikan teman-teman nantinya menggunakan format BibTeX dimasukkan di dalam bib untuk agar bisa bibliografi itu secara otomatis kita tambahkan dalam buku. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai format dari Elegan yang masih default bawaan. Di tutorial berikutnya kita akan membahas secara khusus mengenai Elegan yang sudah saya modifikasi yang bisa dimanfaatkan untuk penulisan dari berbagai latar belakang ilmu. Simak terus tutorial dari saya. Ketemu lagi di tutorial berikutnya. Salam.